أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من أصحاب القرآن وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, sebelum kita mulai, jadi Ini ya. Alhamdulillah baru selesai. Eh, Oke, jadi terkait dengan jadwal ya, kita menyesuaikan dengan waktu sholat gitu. Waktu kemarin ketika Hana menetapkan jam 6.30 itu karena sholatnya di sini eh, sekitaran pukul jam-jam 6 lewat 10 gitu ya, atau lewat 5 kemarin itu. Nah, sekarang ternyata udah pindah lagi. Waktu maghribnya di sini jam 6.15, jam 6.20. Jadi ya nggak bakalan ini, sholatnya nanti kayak lomba lari. Jadi ya nanti kita kondisikan dengan waktu sholat ya biar afdol, biar enak. Iya. Oke, jadi kita melanjutkan cerita yang kemarin. Ingat kan cerita palindrom? Iya. Ya. Jadi bukunya Ustadz, tidak nanti lupa sih. Divine Speech itu diajarkan ya, dipakai sebagai bahan mengajar di Harvard University gitu. Dan itu keren banget, Masya Allah. Tapi bagi Ustadz itu bukan suatu pencapaian. Jadi ya sebagian orang, wah hasil karyaku ini dipajang di mana gitu ya. Dipajang di Istana Presiden, bangga. Apa ini bangga gitu. Kalau Ustadz, bagi Ustadz enggak. Ya memang keren, tapi ya sekedar gitu aja gitu. Ustadz bersyukur, Alhamdulillah. eh, Merasa bangga sebenarnya boleh, tapi beliau tidak menjadikan itu sebagai satu pencapaian. Saya udah berhasil, enggak. Jadi bagi Ustadz, pencapaian itu apa? Pencapaian itu adalah ketika seseorang duduk di sebuah desa di mana gitu, mempelajari rofa nasab jar. Yang seperti itu adalah pencapaian bagi Ustadz. Hal itu lebih bernilai di mata Allah ketimbang sebuah buku yang dipakai untuk mengajar di Harvard, gitu kata Ustadz. Maksudnya aksi atau usaha itu yang lebih penting gitu. Jadi sebenarnya ada cerita Ustadz. Waktu itu Ustadz nggak ceritain ke publik seperti itu ya. Eh, Beliau pernah dapat kesempatan untuk bertemu dengan Barack Obama waktu Barack Obama jadi presiden. Jadi Ustadz diundang nih ke apa namanya Gedung Putih gitu, ya ke Gedung Putih. Dan jadi ya ketika pertama kali diundang beliau menolak undangan tersebut. Jadi ya percakapan rahasia seperti itulah ya. Eh, jadi orang berpikir ketika kita bertemu seseorang yang terkenal gitu, kayak presiden atau kita bahkan bisa bilang kalau kita ketemu bicara langsung sama Ustadz Nauman gitu ya, mereka berpikir kamu apa namanya ditinggikan posisinya, dihormati gitu, jadi orang yang dihormati, diapain gitu kan, kata Ustadz gitu. Jadi seandainya, waduh, Hana diundang Ustadz gitu, wah Hana ngobrol sama Ustadz, jadi orang ngelihat saya itu kayak orang yang lebih baik, orang yang lebih tinggi gitu posisinya. Orang melihatnya seperti itu. Gitu. Jadi kata Ustadz, masalahnya tuh gini. Saya harus mengingatkan diri saya sendiri bahwa sekeren-kerennya itu
pergi ke Gedung Putih, ya keren kan pergi ke Gedung Putih, bayangin aja. Kayak kita deh sekarang, tiba-tiba kalau tiba-tiba Hana duduk eh, berdiskusi sama Ustadz Nauman, sama Syekh Sohaib, ya pasti merasa gimana, karena kan udah kayak diimpi-impikan dari dulu segala macam, semuanya juga punya impian yang sama, pengen diskusi sama Ustadz. Nah, tiba-tiba kalau duduk di situ pasti, wih keren banget gitu. Nah, tapi bagi Ustadz, eh, ketimbang merasa keren seperti itu, pertemuan beliau dengan Barack Obama waktu itu merupakan satu kesempatan bagi beliau untuk berbagi, untuk membagikan atau untuk menyebarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Artinya menyampaikan tentang Islam kepada seseorang. Ya, kalau orang itu mau bereaksi bagaimana ya terserah mereka gitu ya. Apakah mereka akan menerima kebenaran itu atau enggak ya itu eh, eh, kewajibannya mereka gitu ya. Itu udah di tangan mereka. Sedangkan kewajiban kita adalah untuk menyampaikan. Nah, kita harus berbicara tentang Allah kepada eh, orang-orang yang kayak seperti itulah, kayak istilahnya kata Ustaz itu kita tuh wajib memberitahu tentang Islam kepada orang-orang gitu. Itu tugas kita sebagai seorang muslim. Dan lagi nanti ketika di hari kiamat nanti Pak Presiden eh, Amerika ya udah sama kayak orang-orang lain biasa. Mereka nggak jadi orang yang spesial lagi gitu di hari kiamat nanti. Itu bakalan tergantung apakah mereka menerima eh, petunjuk dari Allah itu atau enggak. Nah, itu aja nanti gitu. Jadi intinya kita sebagai umat muslim tugasnya menyampaikan. Nah, orang itu nanti mau terima mau enggak itu urusan mereka. Di akhirat nanti orang-orang yang posisinya tinggi seperti itu ya bakalan sama seperti yang lain. Tidak ada lagi, oh ini Pak Presiden harus duduknya di sini gitu. Enggak lagi di hari kiamat sama deh gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amma man istaghna. Jadi seseorang yang berlagak seperti tidak butuh apapun, seseorang yang bertingkah seakan-akan mereka itu lebih tinggi daripada orang lain, gitu. Kenapa kamu begitu terpengaruh oleh mereka? Kata Allah. Kemudian disambung lagi. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'ata anhu talaha. Sedangkan orang yang datang kepada kamu dengan berlari, eh, orang yang menginginkan perhatianmu, gitu. Ini adalah beberapa ayat dari surah Abasa ya. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang buta. Beliau namanya Abdullah ibnu Maktum. Nah, jadi Abdullah ibnu Maktum ini buta, kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen meminta perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya sahabat ini buta. Orang yang buta punya pendengaran yang lebih tajam. Nah itu. Waktu itu ketika Abdullah bin Maktum datang dengan berlari kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara kepada seorang miliarder gitu ya, seorang yang kaya raya punya pengaruh di Mekah gitu. Oke, sorry. Nah, dan kalau misalnya orang kaya ini meluk Islam, nah,
nanti dia akan bisa banyak membantu untuk penyebaran Islam gitu. Islam tuh bakal menyebar dengan cepat dengan bantuannya seperti itu. Banyak orang yang bakalan ikut memeluk Islam kalau si orang kaya ini memeluk Islam. Dan karena dia orang kaya, wah, gak punya banyak waktu lah, sibuk gitu kan. Nah, orang penting mah susah ditemui gitu ya. Karena dan karena susah ditemui, berarti kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesempatan langka nih bisa bicara dengan beliau, dengan orang kaya ini gitu. Khususnya untuk berbicara tentang Islam. Jadi, wah, ini kesempatan langka harus digunakan sebaik-baiknya untuk berdakwah, untuk mengajak dia masuk memeluk Islam gitu. Nah, karena orang ini kayak orang yang berpengaruh gitu. Dan kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan orang ini, Abdullah ibnu Maktum yang buta datang tergesa-gesa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kata Ustadz, sahabat ini buta, tapi dia tidak tuli. Seperti yang disampaikan sebelumnya, orang buta pendengarannya lebih tajam. Jadi artinya Abdullah ibnu Maktum sebenarnya bisa mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Tapi meskipun dia tahu, tetap aja dia menyela percakapan ini tadi dan terus aja nanyain ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, saya punya pertanyaan, itu terus. Padahal dia tahu Nabi sedang berbicara dengan orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pengen bilangin gini, duh, bisa nggak sih tunggu sebentar aja? Nanti pasti deh saya bakalan jawab semua pertanyaanmu. Pengennya Nabi ngomong seperti itu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau menyakiti perasaan Abdullah ibn Maktum. Makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diam aja, gitu. Tapi ya, kena terus aja didesak gitu ya, nanyain terus. Jadi aduh gimana sih gitu, frustasi lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan eh, asuk kerutan muncul di kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking frustasinya gitu dan tetap nggak ngomong apa-apa kan karena nggak mau nyakitin. Akhirnya muncullah kerutan di dahi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, jadi ya ketika kerutan ini muncul, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan eh, ayat ini yang kita kenal dengan surat Abasa sekarang. Abasa wa tawalla. Dah, ya. Assalamualaikum Kak Hana, teman-teman. Maaf telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, kita lagi cerita nih. Iya Kak, siap dengar Kak. Dia, iya, ya udah beberapa juga yang gabung ya, gak sederhana. Assalamualaikum semuanya, maaf nih baru disapa. Ya, Waalaikumsalam. tunggu dulu. Kita lihat terjemahan bahasa Indonesianya. Asa watawalla, dia berwajah masam dan berpaling. Eh, Ja'ahul a'ma. Karena ada seseorang yang buta telah datang kepadanya. Ya, ini tadi Abdullah ibnu Maktum. Kemudian, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tahukah engkau, ya Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatafa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nah, kemudian ini di skip beberapa ayat ya. Wa ma 'alaika alla yazakka, dan wa ma 'alaika
Allah yazakka. Tunggu, itu ayat berapa? Wama. Ini dia. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Nah, ini membicarakan orang yang lain. Ini membicarakan yang orang kaya tadi. Ini di skip ya ayatnya. Beberapa ayat. Nah, jadi sisi orang kaya ini yang berpikir dia tidak butuh apapun, yang berpikir dia itu lebih tinggi, lebih hebat daripada yang lain, kamu memberikan VIP perhatian yang khusus, yang luar biasa kepada dia, gitu. Karena dia adalah seseorang yang posisinya lebih baik daripada lebih tinggi, dan kamu harus eh, apa ya, kayak membuat janji dulu. Kalau mau bertemu dengan dia, petunjuk, memberikan petunjuk kepadanya gitu, atau kamu tidak akan membuat dia eh, apa ya, diberi petunjuk gitu, itu terserah Allah gitu yang bakal melakukannya. Kalla innaha tazkirah fama sya'a dzakarah gitu. Eh, Sekali-kali jangan begitu nih, Allah memperingatkan Nabi dengan keras. Sungguh itu suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Gitu. Jadi kita tidak melihat orang yang VIP gitu seperti orang lain melihat orang-orang VIP. Kita melihat mereka sebagai orang biasa. Gitu. Tidak seharusnya kita eh, ya mengagung-agungkan orang berlebihan seperti itu ya, gitu maksudnya. Dan itu hal yang sama juga dengan Ustadz gitu katanya. Ini Ustadz ngomong sama Ahmad sama Maryam. Saya tidak bertingkah aneh kan dengan kalian gitu. Maksudnya nggak, saya nih Pak Ustadz orang penting nih di dunia, dicari-cari kamu lebih baik sopan sama saya gitu. Enggak, ya Ustadz memang jadi kayak Ustadz gimana? Coba deh nonton video kelasnya Ustadz, ya udah gitu. Kayak orang biasa aja sama Ahmad sama Maryam juga ya kan. Dan sama kita juga. Mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman bertemu langsung sama Ustadz juga seperti itu. Ustadz ya apa namanya, berperilaku seperti orang biasa, nggak hormat deh pada saya gitu, nggak seperti itu kan, ya kayak ketemu orang biasa gitu. Dan ini ada cerita lucunya lagi. Kadang-kadang orang yang ketemu Ustadz gitu ya, ketika Ustadz melakukan perjalanan kemana gitu, jadi orang lihat Ustadz, Mufti Meng gitu katanya, terus aja salah kata Ustadz gitu. Karena ya beberapa orang nggak benar-benar ngeliatin videonya, mereka palingan eh, setel video, kemudian paling mendengarkan, jadi tidak memperhatikan siapa sih yang bicara gitu. Dan kemudian nyambung lagi videonya kan otomatis, misalnya Mufti Meng gitu. Jadi kayak ketukar-tukar gitu, beliau sama Mufti Meng. Jadi suatu hari ada seorang perempuan gitu, kamu Mufti Meng ya? Kata Ustaz, enggak, saya enggak. Iya, kamu Mufti Meng. Saya lihat kok video kamu, kata ibu itu. Enggak, saya bukan Mufti Meng, beneran, kata Ustaz. Jangan bohong, kata si ibu, kata si perempuan ini tadi. Iya, betul. Tunggu deh bentar, kata Ustaz. Jadi Ustaz bukain handphonenya, ngeliatin foto ke ibu tadi. Foto beliau selfie sama Mufti Meng. Nah, jadi ditunjuklah gambar beliau. Nah, ini saya gitu. Oh, kamu yang satunya itu ya, kata ibu itu. Ketawa deh semuanya. Anak nggak pinter nih nyeritainnya. Kalau Ustadz yang nyeritain pasti ketawa. Ya, intinya gitu. Ketawa Kak, kita cuma di hold di mute kan. Geli aja kok. Ya, itulah ceritanya Ustadz. Jadi, kita harus mengingat
mengingatkan diri kita sering-sering lah gitu. Karena terkadang ujian yang enak-enak itu lebih sering saya nggak tahu kalau yang lain. Ujian yang enak-enak itu lebih sering nggak lolos dibanding dengan ujian yang susah-susah. Maksudnya, kalau kita diuji dengan kekurangan, kelaparan, kita ya Allah gitu ya kan, kembali kepada Allah, kadang mengingat ya Allah ampuni dosaku segala macam bla bla bla, taubat ya, gitu. Itu ujian yang susah. Kalau ujian yang enak, dikasih rezeki ini segala macam, semuanya serba enak, lupa bersyukur, malah kebablasan keenakan. Waduh, banyak waktu luang nih, banyak kuota nih, asik nonton dulu, akhirnya 10 jam nontonnya segala macam lah. Jadi Hana pribadi kalau ujiannya itu yang enak-enak seringnya gagal. Nah, yang berhubungan dengan cerita Ustadz ini, pengalaman Hana pribadi, eh, karena Hana kan suka sharing notes tuh selama ini, dan itu sharingnya ke semua teman Dream lah yang Hana bisa share kemana gitu ya. Jadi beberapa orang itu suka apa SMS gitu, apa namanya tuh, private message, DM. Nah, waduh terima kasih segala macam. Ada yang mulai dari yang biasa apresiasinya sampai yang luar biasa, kayak kalau orang Indonesia bilang tuh lebay gitu ya, orang kita sekarang bilang lebay, ada semua. Nah itu kalau tidak pandai-pandai mengingatkan diri, apa yang terjadi? Saya semua orang memuji saya nih, saya orang penting nih, segala macam ya kan, gitu susahnya. Nah jadi harus sering mengingatkan diri. Wah YouTube kamu sangat menolong segala macam. Nah atau ini, ya terima kasih, tolong terus bikin note, kita lagi kerjakan proyek, translasikan ke bahasa ini. Jadi kalau termakan pujian, kalau nggak mengingatkan diri, wah itu bisa luar biasa tuh, bahaya banget. Nah, sama seperti yang ini. Kalau kita ada di posisi yang suka diterima kasihin, lebih baik sering-sering mengingatkan diri. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap menjaga hati kita dari jebakan syaitan yang satu ini. Mudah-mudahan kita semua tetap niatnya disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Amin. kita semua dikelilingi oleh teman-teman, saudara-saudara yang mau mengingatkan kita ketika kita malah kita berbuat yang tidak seharusnya. Mudah-mudahan kita dikelilingi orang-orang yang mau menegur kita karena sayang sama kita. Pujian tuh gampang, kita memuji orang gampang. Tapi ketika mau menegur orang, berpikirnya 100 kali. Nah, gitu. Jadi, Hana pribadi menghargai dan terima kasih banyak bagi orang-orang yang memberikan semangat, kata-kata penyemangat, kata-kata yang baik. Tapi Hana lebih ini, kayak Hana berterima kasih semua, tapi ada lebih sedikit berterima kasih kepada orang-orang yang mengkritik Hana atau memberi saran pada Hana. Hana lebih ini, eh, memberikan perhatian dengan dari sisi yang berbeda seperti itu ya. Nah itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan niat kita ini tetap melakukan ini semua karena ingin mendekatkan diri kepadanya, ingin memahami Al-Quran dengan lebih baik, dan semoga Al-Quran ini kita diberi kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Itu sih bagian yang paling susahnya. Kalau belajar mah gampang, nggak hafal tinggal ulangi lagi. Nah, aplikasinya susah. Dan orang yang tahu itu kata Allah kan, nanti hukumannya 2 kali lipat. Wah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhasil. Oke,
Alhamdulillah, udah ceritanya kita buka halaman 10. Ada apakah di halaman 10? Kemarin belajar fleksibilitas ya. Oke, ini adalah latihan. Fleksibilitas kemarin ada 3, fleksibel, tidak fleksibel, setengah fleksibel. Ya kan? Nah, itu dianalogikan sebagai warga negara asli, imigran legal, imigran tidak, imigran ilegal. Nah, imigran-imigran ini tidak mendapatkan hak secara penuh, dan imigran yang ilegal sama sekali tidak mendapatkan hak, makanya dia harus nyamar terus. Dan kedua imigran ini, ilegal dan legal, bisa jadi bisa dapat kewarganegaraan kalau namanya terdiri dari 3 huruf. Oke ya, itu summary-nya. Kita kerjakan sekarang. Fokus ke fleksibel sempurna atau fleksibel gitu ya, setengah fleksibel atau tidak fleksibel. Itu aja. Dan sebutkan alasannya. Oke. Silakan Kak Laksmi nomor 1. Musa, Musa. Non fleksibel, Kak. Berarti tidak fleksibel. Ya, karena Karena dia nggak ada perubahan ya, Musa ya, karena diakhiri dengan alif dan maksura. alif. Mhm. Kemudian, aduh, ini banyak pause-nya ini. Nomor 2, Jannah. Bunda Eca, Bismillah. Jannatan ini. Ini Jannah. fleksibel. Hah? Jannah. Fleksibel, oke. Oh. Jannatan. Jannatan, jannatin. Bisa kan? Ya, betul fleksibel. Kenapa? Karena bisa rofa nasab jar. Itu definisinya. Kalau fleksibel bisa rofa nasab jar. Tapi alasannya kenapa? Oh, alasannya karena dia nama tempat 3 huruf. Ada syadda 4 huruf. Oh iya ya. Nama tempat gitu ya. Nama tempat ya. Kalau nama tempat tuh contohnya apa? Nama tempat itu misalnya Makkatan, Maka, Makkatun, Makkatin. No. Madinatan, Madinatun, Madinatan, Madinatin. Itu tempat atau nama tempat? Itu tempat. Jadi kalau ini? Kalau ini jannah. Ini tempat berarti. Tempat. Tempat. Karena dia Jannah. tempat, makanya fleksibel. Makanya dia fleksibel. Tempatnya apa? Di surga yang apa gitu. Surga Aden, surga itu gitu bukan? Ya, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya banyak teman-teman yang bingung nih. Ini tempat atau nama tempat gitu ya. Masih banyak bingung. Jadi meskipun Bunda Eca udah benar jawabnya, ini eh, fleksibel karena dia tempat, bukan nama tempat ya, karena dia sebuah tempat gitu. Oh, Eh, bukan nama tempat Contohnya, ya. ya, bukan nama tempat. Contohnya seperti ini. Eh, Kalau di Jakarta itu ada namanya Pasar Tanah Abang, gitu ya. Atau kalau di Sarolangun sini pasarnya cuma satu, namanya Pasar Atas Sarolangun. Tak tulis, biar kenal sama pasar di Sarolangun. Ya, sebentar. Pasar Atas Sarolangun nih. Pagi-pagi
Hana lihat ibu bawa keranjang belanjaan tuh apa bukan keranjang apa tas belanjaan. Saya tanya mau kemana Bu gitu kan. Ibu bilangnya apa coba kira-kira? Mau ke pasar. Mau ke pasar. Iya, nggak dibilang mau ke pasar atas Sarolangun. Mm-mm. Nggak akan, pasti mau mana Bu? Pasar. Atau dari mana? Jadi pasar gitu. Nggak akan disebut nama lengkap pasar atas Sarolangun. Ya enggak, tapi meskipun jawabnya seperti itu, mau mana Bu? Mau ke pasar. Yang disebut Iya. tempat gitu kan. Satu tempat itu, bukan nama tempatnya. Tapi meskipun dijawab pasar, kita tahu ibu tuh membicarakan pasar yang tertentu, bukan pasar Tanah Abang atau pasar apa, di mana. Enggak, kita sama-sama tahu ibu merujuk kepada pasar atas Sarolangun ini. Karena ya kan nggak mungkin. Mau mana Bu ke pasar? Nggak mungkin kan hari itu ibu pergi ke pasar Hmm. Tanah Abang. Ya jauh banget.